Hey, welcome back with me, Eru. At Eru is my name, my channel YouTube. Don't forget to comment, like, share, and subscribe. Jangan lupa pencet lonceng. Oke guys, nah ini gue pengen nyeritain gimana caranya atau perjalanan gue selama 3 minggu itu mengarungi atau menjelajah benua biru Eropa. Nah, yang pertama yang harus kita punya sebelum kita pergi ke Eropa adalah harus punya visa Schengen. Nah, visa Schengen itu bisa di-apply di perwakilan buat bikin visa. Kalau kemarin saya bikinnya di Kuningan City, VFS Global di Kuningan City. Itu ternyata itu kalau mau apply visa Schengen itu nggak bisa 3 bulan sebelumnya, dan gue apply itu 3 bulan sebelumnya. Ternyata harus 2 bulan sebelum keberangkatan kita ke Eropa. Seperti itu gue udah bikin asuransi, travel insurance, salah satu syarat lainnya. Terus tiba-tiba si mbaknya bilang, wah nggak bisa mas, harus bisa 1 bulan sebelumnya. Jadi kalau mau buat apply visa Schengen ke Eropa itu adalah harus 1 bulan sebelumnya. Nah, kemarin itu pas gua mau ke Eropa itu gue dapat tiket murah banget dari Thai Airways. Nah, itu cek di online, itu saya dapat 4,3 juta untuk one way. Jadi kalau bolak-balik return itu sekitar 8,3. Itu sangat-sangat murah guys dibanding kalau kita di harga tiket normal. Itu return 8,3 juta. Oke, dalam 7 negara ini itu ada beberapa negara mulai dari Norwegia sampai ke Italia. Nah, sekarang gue pengen ceritain yang pertama, yang pas gue pergi ke Norwegia alias Norway. Oke guys, nah ini adalah saat-saat yang mendebarkan karena ini pertama kali gue ke Eropa. Itu tanggal 11 Oktober 2018. Itu gue menggunakan Thai Airways. Itu transit dulu dari Soekarno-Hatta, transit di Suvarnabhumi, Thailand, kurang lebih 3,5 jam. Terus dari Thailand, Suvarnabhumi di Bangkok sana, itu langsung lanjut menuju ke Oslo, Norway. Itu gua transitnya cuma sebentar, nggak lama. Oh ya, kalau mau transit itu karena gua pesannya itu adalah langsung, jadi traveling bag kita nggak perlu lagi ambil di travel ban atau roda berjalan, itu nggak usah, karena bagasi kita udah dipindahin ke pesawat selanjutnya. Dan setelah itu baru gue lanjut 11 jam menuju ke Eropa. Dan what a lucky me, itu beruntung banget. Gue kan di kelas ekonomi nih, tapi ternyata tuh satu row itu 3 seat itu ternyata itu kosong semua guys. Gue ngerasa kayak kelas bisnis. Gue tuh beruntung banget karena kan tadi gue udah bilang satu row itu 3 seat itu nggak ada yang duduk. Akhirnya gue 11 jam itu tiduran, udah kayak di kelas bisnis. Dan sampailah akhirnya pertama kalinya gue di Eropa. Itu sumpah gue excited banget, berasa kayak gimana ya, kayak bahagia banget karena bertahun-tahun kerja terus akhirnya bisa traveling ke Eropa untuk pertama kalinya menginjak benua biru. Akhirnya tibalah gue di Lutfan Gardermoen Airport di Oslo, Norwegia. Everyone know I'm in Oslo. It's the first time for Europe. Now I'm in Oslo, in the Gardermoen Airport. Wow. Nah, itu berasa seneng banget. Airportnya sih nggak gede banget, cuman itu looknya keren karena looknya pasti Skandinavian, secara kan Norway gitu kan. Itu semua material kebanyakan dari kayu. Dan itu lagi musim autumn, lagi musim gugur karena gue berangkatnya bulan Oktober, di sana lagi autumn. Akhirnya gue menuju ke Oslo Sentrum. Sentrum itu bahasa Norwegia artinya sentral. Jadi gua menuju dari airportnya itu ke Oslo Sentrum, ke Oslo Sentral itu sekitar 25 menitan. Dan itu keren banget guys, di sepanjang jalan dari airport itu naik kereta sampai ke Oslo Sentrumnya itu tuh pada tumbuhan pada meranggas, pada kuning. Secara kita nggak pakai Eropa, dan itu ya Allah, itu bahagia banget. Oke guys, setelah sampai di Oslo City, nah itu akhirnya gue mencari hostel gue. Itu nggak jauh, gue cuma jalan kaki karena dari Oslo Sentrum itu deket banget ke hostel gue. Terus akhirnya setelah gue naruh traveling bag gue, terus itu di hostel,
langsung gua mandi air hangat karena cuaca lagi dingin banget pas itu. Langsung menuju ke Opera House-nya di Oslo. Oh no, I'm in Oslo. I wanna go to Opera House. This city is quiet, tranquility. Easter time for my solo trip to Europe. Let me see. This everything is walking slowly, laid back. I think the city is suitable for getting rest. Nah, tapi sebelum nyampe ke Opera House itu, gue mau muter dulu ngeliat kotanya kayak apa. Ternyata itu kotanya laid back, enak banget buat kita relax. Terus kotanya itu, lu nyebrang aja tuh ditungguin gitu. Kayak mereka tuh nggak tergesa-gesa kayak kita di Jakarta, kayak di Indonesia gitu. Karena secara kan emang kota turis ya Oslo ya. Akhirnya terus muter-muter lihat sana lihat sini, ternyata nyaman banget. Akhirnya gue ke City Hall yang mereka itu di Oslo, terus ngeliat duduk santai, ngeliat building yang keren-keren banget, terus ngeliat anak-anak muda yang mereka aja masih muda tapi udah mau kerja. Maksudnya kayak pekerja kebun tuh anak-anak muda semua, nggak kayak di Jakarta yang kerjanya nggak tahu apa gitu kan. Tapi buat di Oslo tuh keren-keren banget, anak muda aja mau buat jadi pekerja kebun. Terus setelah itu ngeliat duduk santai, gue juga sempat ngeliat ada press syuting kayak interview gitulah kayak orang TV. XTV. Right now, at the government starting in Oslo, Norway. It's a place where everyone's moving here, moving there. Enjoy. Nah, akhirnya nggak berapa lama dari situ gue jalan kaki lagi ke Arkansas Festning. Festning itu dalam bahasa Norway itu artinya kayak hutan gitu loh, hutan kota. Nah di situ tuh gue kayak no planning, kayak ya udah gue lihat di Google Maps, terus saya cari apa namanya daerah-daerah yang bisa kita kunjungi di Oslo tuh dalam waktu singkat tuh apa aja sih. Nah akhirnya gue tiba lah di Arkansas Festning itu. Everyone know I'm at Arkansas Festning in Oslo, Norway. Now leaves becomes yellow, so the autumn is coming. Dan bahagia juga ternyata di Arkansas itu ada kayak exhibition gitu. Akhirnya gue ada kastil tua, gue masuk ke dalam situ, ngeliat foto-foto, banyak foto-foto sculpture, foto-foto patung. Terus tuh keren banget tempatnya. Gue sempat ngobrol juga sama yang jaga. Terus masuk kayak dalam ruang kastil gitu. Di bawah ternyata banyak banget sculpture yang keren. Still here in Arkansas, Nutstein. I'm going looking for any picture. This one Hagadisten.
Setelah itu nggak berapa lama, barulah gue balik lagi keluar. Hello everyone, now it's getting cold here. It's 8 degrees Celsius. I'm in the top of Arkansas Fastning. You can see the sea from here, and the trees now become yellow. I like the situation like this. Oh my god, I'm getting cold. There's a soldier now. Nah, akhirnya sampailah saya di Opera House in Oslo City. Kayak Opera House-nya itu keren banget. Di luar tuh kayak apa ya, kayak kapal in a future life gitu, kayak futuristik banget lah pokoknya. Nah, di situ saya naik ke atas, kita bisa ngelihat ke atas, kayak dibikin kayak ngedaki gitu. Kita bisa ngelihat pemandangan 360 derajat. Everyone know I'm in the top of Opera House and in Oslo. This is the top view from here. Tapi kalau buat masuk ke Opera House-nya harus bayar. Cuman pas itu karena nggak ada exhibition atau nggak ada event, nggak ada acara, saya nggak masuk ke dalam. Tapi keren banget Opera House-nya. Tapi sebelum ke Opera House itu saya sempat ngeliat di situ di pinggir-pinggir danaunya itu ada kayak tempat sauna. Cuman kalau mau masuk ke situ harus bayar. Karena kan pas itu lagi musim autumn kan, masih dingin. Karena mau menuju ke winter. Nah, dan setelah itu karena udah hampir menjelang sunset, akhirnya gue baliklah ke hostel, ngambil tas gue. Selanjutnya gue akan menuju ke Bergen, masih di Norwegia. Bergen itu dibilangnya adalah kota hujannya Norwegia. Pengen lihat seperti apa? Makanya stay tune terus di Eru is my name, my YouTube channel. Jangan lupa untuk share, comment, like, and subscribe. Sampai ketemu di Norwegia part kedua. See ya. Everyone know I'm in Oslo Central Station. I would like going to Bergen with a night train. So I will arrive in this morning at around 6 o'clock, and let's see how the Bergen.